Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafa'ati rasul bi barakati Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan masih bab tentang etika dalam masjid ya. Masih bab tentang babul masajid, yaitu tentang masjid. Kemarin sudah kita bahas tentang larangan orang melaksanakan transaksi di dalam masjid ya. Bahkan kalau ada orang jual beli di dalam masjid, Nabi menganjurkan agar orang itu didoakan tidak mendapatkan keberuntungan. La arbahallahu tijaratak ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Nah, itu kalau dilaksanakan di dalam masjid, karena masjid itu bukan tempat untuk pasar dunia. Tidak boleh seseorang ya transaksi keduniaan dilaksanakan di dalam masjid ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Wa an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hududu fil masajid. La tuqamu, tidak boleh dilaksanakan al-hududu, had itu hukuman kepada seseorang atas sebuah pelanggaran ya, biasanya karena tindak kriminal. Seorang yang membunuh maka boleh dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina kalau muson maka dirajam, kalau khairu muson dijilid, dicambuk 100 kali dan seterusnya. Nah, itu namanya had ya, hudud atau had di dalam Islam, yaitu sebuah hukuman akibat melakukan tindak kriminalitas. Nah, ketika orang melakukan hukuman, tidak boleh itu dilakukan di dalam masjid. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh juga ada tuntut bela, artinya ada orang yang membela, artinya persidangan, tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Kenapa? Yang pertama, masjid itu tempat yang harus dimuliakan, karena masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Nah, rumah Allah harus dimuliakan. Yang pertama dari apa? Yaitu dari kotoran. Seseorang kalau dihukum, dihad, dilaksanakan hukuman had, dipotong tangannya misalnya, bukankah itu akan memuncratkan darah?
Nah, kemudian masjid jadi berdarah-darah. Nah, itu maka tidak boleh. Juga tidak boleh karena di dalam hukuman had itu misalnya orang yang dicambuk, bukankah orang yang dicambuk itu nanti merasa sakit? Boleh jadi saat dicambuk kemudian dia teriak karena sakitnya. Di masjid tidak boleh teriak-teriak. Ya, karena apa? Karena itu nanti akan mengganggu orang yang sedang beribadah, beraktivitas di dalam masjid. Itu sebabnya maka tidak boleh. Wala yustaqadu fiha, di dalam masjid tidak boleh ada tuntut menuntut, ada orang membela dan sebagainya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena bukankah kalau ada orang menuntut maupun membela itu kadang-kadang kemudian melakukan kebohongan-kebohongan. Padahal tempatnya di dalam masjid lah, orang kemudian bersumpah tapi sumpahnya palsu misalnya. Itu di samping sumpah palsu itu berdosa, dilakukan di dalam masjid maka berdosanya berkali-kali lipat. Nah, itu sebabnya maka Islam memberikan tawaran, kalau ada orang mau melaksanakan hukuman had, mau melaksanakan kisos, mau mencambuk misalnya orang yang melakukan pelanggaran, peminum khamr misalnya dicambuk 40 kali misalnya, maka silahkan dilaksanakan tidak di dalam masjid tetapi di luar masjid boleh. Ya, di halaman masjid misalnya. Kalau di Aceh itu kan begitu ya. Biasanya syariat Islam ya diberlakukan di sana. Kalau ada orang minum minuman keras, maka biasanya habis sholat Jumat, kemudian dieksekusi, dicambuk ya. Minuman keras itu dicambuk 40 kali dalam Islam ya. Kalau orang berzina 100 kali, kalau sudah pernah menikah berzina maka dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Nah, ini dilakukannya tidak di dalam masjid. Karena apa? Karena tadi masjid itu tempat yang mulia dan dimuliakan. Jangan sampai kemudian ada noda, ada najis karena cucuran darah dari orang yang dieksekusi. Juga tidak boleh karena nanti menyebabkan orang teriak menahan kesakitan. Itu mengganggu orang yang sedang beribadah di dalamnya. Nah, maka Islam memberikan boleh orang tuntut menuntut, tetapi ranahnya di pengadilan, bukan di dalam masjid. Jadi kalau masjid tidak boleh ada orang saling menuntut ya, saling berperkara misalnya, gugatan dan seterusnya. Nah, dilaksanakan di pengadilan bukan di masjid. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, usiba Sa'dun ya yaumal khandaqi. Sa'ad bin Mu'ad itu terluka yaumal khandaqi, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika Madinah digali parit ya, di sebelah utaranya Madinah itu. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Nabi membuat ya tenda di dalam masjid itu liya'udahu min qaribin, agar Nabi bisa menjenguk, bisa membesuk, bisa melihat Sa'ad bin Mu'ad itu dari dekat. Maksudnya sahabat Sa'ad ini sahabat yang luar biasa ya. Ini salah satu sahabat yang ketika meninggal itu membuat aras itu bergoncang. Nabi itu menyatakan ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'ad bin Mu'ad ya. Aras itu bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa aras bergoncang? Karena penduduk langit dan yang ada di arasnya Allah di atas langit sana, mereka sangat senang menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal sampai goyang ya, aras itu dipenuhi oleh jutaan mungkin miliaran malaikat bergoncang. Karena apa? Karena mereka senang ya menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi yang masih muda. Meninggal usianya baru 37 tahun. Beliau masuk Islam ya, ini sahabat dari suku Aus di Madinah ya, suku Aus. Beliau masuk Islam umur 33 tahun
ya, baru berapa itu? Berarti 4 tahun masuk Islam, 4 tahun, tapi orangnya luar biasa, amalnya luar biasa. Kenapa? Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin dari suku Aus di Madinah. Saat beliau masuk Islam, maka semua penduduk Aus itu masuk Islam semua. Itu hebatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, ya. Sa'ad bin Mu'adz menyebabkan karena dia pemimpin kaum itu, maka ketika dia masuk Islam, seluruh kaumnya diajak untuk masuk Islam semua. Ini hebatnya kalau pemimpin itu Islam itu begitu. Ya, harusnya kalau pemimpin Islam juga seperti itu, ya, ngajak semua rakyatnya masuk Islam, semua rakyatnya ikut ngaji Bulughul Maram, ya, misalnya begitu. RT ada nggak begitu? RT ada nggak di sini? Mestinya RT RW begitu itu, ya. Kalau dekat dengan Masjid Al Barkah, paling nggak mengajak penduduknya, mengajak warganya ikut pengajian, ikut memakmurkan masjid, ya. Mestinya begitu. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa sahabat ini, baru 4 tahun meninggal dunia, baru 4 tahun masuk Islam, tapi ya ketika meninggal itu sampai aras bergoncang. Tidak hanya itu, saat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, Rasulullah itu keluar dari rumahnya itu terburu-buru, cepet-cepetan. Rasul itu jalan itu cepet-cepetan sampai sandal beliau, kan dulu Nabi itu pakai sandalnya kan ada tali-talinya gitu ya. Sampai talinya itu putus. Nabi enggak membenarkan talinya yang putus itu, sandalnya putus itu, pokoknya tetap aja jalan saja. Sampai sahabat-sahabat heran, "Ya Rasul, sandal Anda talinya putus, ya. Kenapa Anda terburu-buru begini ya Rasul?" Nabi menyatakan, "Aku takut kalau kita keduluan oleh malaikat karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz." Apa itu? Keduluan malaikat, keburu malaikat itu memandikan Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi cepet-cepet ini, jangan sampai keduluan oleh malaikat. Itu hebatnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan ketika selesai Sa'ad bin Mu'adz itu, ketika setelah dimandikan, itu kemudian dibawa. Sa'ad bin Mu'adz itu badannya besar, ya, orangnya tinggi, ya. Jadi orangnya tinggi besar, badannya gede, tinggi besar, Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ditandu, ya, dibawa oleh para pentakziah itu, ya, sahabat yang mengiring jenazahnya ke kuburan itu, semuanya sahabat itu merasa keheranan. Kok nggak ada beban nggak berat sama sekali. Jadi kayak nggak bawa apa-apa. Ya, maka sahabat itu nanya, "Ya Rasul, Sa'ad bin Mu'adz ini badannya gede, tinggi, besar, kok kami semua yang bawa jenazah itu gak ada yang terasa bawa apa-apa?" Nabi menyatakan, Sa'ad bin Mu'adz itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Jenazahnya itu dibawa oleh 70.000 malaikat yang mereka berdesak-desakan untuk membawa jenazah Mu'adz, sampai malaikat gak ada yang menyentuh kakinya di bumi. Maka kalian yang membawa jenazah itu nggak terasa sama sekali. Karena apa? Karena rebutan malaikat membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku, ketika masuk Islam ngajak semua warganya ke Islam. Ini kalau mau RT, RW, ya, kayak Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal aras bergoncang. Caranya begitu, ya. Warganya diajak, ya, memakmurkan masjid, diajak ngaji, ya. Itu. Jangan cuman suruh bayar pajak diumumin terus menerus, ngaji nggak dipikirin, ya. Jadi itu, ya, Sa'ad bin Mu'adz ini juga ketika jenazahnya baru mau dikubur, orang yang menggali kuburannya itu loh, yang menggali kuburan Sa'ad bin Mu'adz itu, setiap kali tanah dicangkul lah, kalau orang Indonesia dicangkul, tanah itu baunya wangi sekali, digali wangi, sampai kemudian setelah itu, saat sampai tiba di situ, kemudian dikubur, baunya tanah itu baunya wangi sekali. Ada sahabat yang iseng, ya, sahabat iseng ini ngambil tanah, ya, tanah kuburannya Sa'ad itu diambil karena tadi bau wangi itu, kemudian dibawa pulang. Ya, beberapa orang sahabat bawa tanah kuburannya Sa'ad ini dibawa pulang, dimasukkan botol. Apa yang terjadi?
botol itu kemudian jadi wangi yang tidak habis-habisnya. Itu hebatnya Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi kalau lurah, RT, RW mau jenazahnya kayak Sa'ad bin Mu'adz, ajak warganya memakmurkan masjid. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ini ketika perang Khandaq, beliau ini walaupun tidak gugur ketika perang, jadi karena beliau bertahan hidup ya, beberapa waktu setelah selesai perang Khandaq ya, itu beliau karena nadinya itu kena kena sayatan pedang ya, sehingga nadinya itu putus. Nah itu mengucurkan darah ya. Darahnya itu banyak sekali yang keluar. Tidak hanya itu, bahkan matanya beliau Sa'ad bin Mu'adz itu kenal tombak ya, kafir Mekah ya. Saat itu Nabi saking sayangnya dengan sahabat ini, sampai-sampai Nabi kemudian minta dibuatkan tenda di dalam masjid itu khusus untuk Sa'ad. Jadi di Masjid Nabawi itu ada tenda yang dipakai untuk Sa'ad bin Mu'adz, agar Nabi kan rumahnya yang sekarang makomnya Nabi itu. Nah, agar Nabi kalau menjenguk Sa'ad bisa setiap saat ya, agar dekat, nggak mau jauh-jauh Nabi dengan Sa'ad ini ya, nggak mau jauh-jauh. Nabi membolehkan Sa'ad bin Mu'adz itu dirawat ya di dalam masjid dengan mendirikan semacam tenda gitu ya. Nah ini luar biasanya Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi sampai akhirnya kemudian beliau meninggal. Saat sakit itu Nabi menawarkan kepada Sa'ad, kamu sakit? Iya ya Rasul. Kamu mau aku doakan agar kamu langsung sembuh? Ya, darah yang mengucur ini ya, darahnya itu agar berhenti, tidak mengalir. Matamu yang kena tombak itu ya, kalau aku doakan, kamu aku doakan agar itu sembuh ya, jadi melek lagi. Apa jawabannya Sa'ad? Ya Rasul, kalau ini luka ini menyebabkan aku kemudian tidak ada umur lagi, maka aku tidak menginginkan itu ya Rasul. Aku ingin agar lukaku ini, mataku yang kena tombak itu ya, yang sakitnya luar biasa, aku menginginkan itu menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, dan itu menjadi akhir dari hayatku. Artinya membawa itu, nggak mau sembuh ya. Padahal seandainya kalau Nabi mau doa langsung sembuh, langsung seketika bisa sembuh, tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak memilih itu. Beliau lebih memilih mati syahid, walaupun beliau meninggalnya tidak saat perang ya, karena selesai perang sudah selesai. Jadi beberapa hari setelah itu baru kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Nah ini sahabat luar biasa ya. Nah, ini sekali lagi bahwa masjid tadi, kalau kan di awal tadi Nabi melarang orang mengeksekusi, orang melaksanakan had itu di masjid karena tadi mengotori. Tapi khusus untuk Sa'ad bin Mu'adz ini Nabi memperlakukan beliau ya, karena Sa'ad bin Mu'adz ini orang istimewa, orang yang luar biasa, maka Nabi membolehkan tubuhnya dirawat di masjid dengan cara Nabi membuat kemah ya, semacam tenda gitu ya, untuk Sa'ad bin Mu'adz dirawat dan dijenguk oleh Nabi. Baik, kita lanjutkan. Wa anha, dari Aisyah pula qalat, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, Rasulullah menutupi aku, artinya menghalangi aku, wa ana anduru ilal Habasyah, dan aku pada saat itu sedang melihat orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, yal'abuna fil masjidi, mereka semua sedang bermain di dalam masjid. Maksudnya latihan perang ya. Jadi latihan perang maksudnya di luar masjid ya. Jadi Nabi itu menghalangi Aisyah, maksudnya biar Aisyah bisa melihat orang-orang Habasyah. Kan dulu sahabat itu kalau latihan, bahkan kemudian ada yang main gulat itu ya.
Gulat itu adalah salah satu bela diri yang ada pada zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu ya, itu gulat itu juga dilaksanakan oleh para sahabat. Nah, ketika itu mereka melaksanakan gulat di luar masjid. Nah, Aisyah itu melihat mereka yang sedang bermain, oleh Nabi Aisyah ini dihalangi. Tujuannya apa? Agar orang-orang luar, laki-laki yang sedang bermain adu ketangkasan itu tidak melihat Aisyah. Maksudnya Aisyah bisa melihat, tapi mereka orang-orang ini nggak bisa melihat Aisyah gitu. Maksudnya, jadi Nabi menginginkan agar Aisyah terjaga kehormatannya. Jadi tidak kemudian membiarkan orang kemudian melihat Aisyah, enggak. Jadi Nabi menghalanginya. Ya, kemudian mungkin ada beberapa sisi yang kemudian Nabi menghalangi Aisyah itu, yang Aisyah bisa melihat mereka ya yang sedang latihan perang itu, dan mereka tidak bisa melihat Aisyah ya itu. Kita lanjutkan. Wa anha, dan dari Aisyah pula, anna walidata Sauda, sesungguhnya budaknya Sauda, kana laha khibaun fil masjidi, dia itu membuat ada semacam tenda di dalam masjid. Fakanat ta'tini, dan kemudian dia ta'tini mendatangiku, fatahaddatsu indi, dan aku kemudian bercakap-cakap ya, fatahaddatsat indi, fatahaddatsu ya fatahaddatsu indi, maka kemudian aku bercakap-cakap di sisinya. Artinya ini walidah ya, budaknya Sauda ini itu dia ini perempuan yang kemudian dia membuat semacam tenda di masjid ya. Tenda itu dipakai karena dia ini tidak punya tempat tinggal ya, tidak punya tempat tinggal. Itu sebabnya maka masjid itu zaman Nabi, karena masjid belum ada semacam kalau sekarang penginapan gitu. Sementara Sauda ini budak yang tidak punya tempat tinggal, maka dia kemudian membuat tenda di dalam masjid, yang itu ya Aisyah biasanya kemudian suka berbincang dengan budaknya ini, Walidah ini. Ada kisahnya itu. Jadi Walidah ini dituduh, jadi dia ini curhat kepada Aisyah ya, menceritakan tentang tuduhan para sahabat. Jadi ada orang yang mempunyai kain sutra. Nah, kain sutranya itu kemudian terbang hilang gitu. Nah, hilangnya itu mereka menuduh bahwa Walidah ini ya, budak Walidati Sauda ya, budaknya Sauda ini yang mencuri ya, yang mencuri itu. Ya, dia mencuri kain yang kain sutra yang mahal gitu ya pada masa itu ya. Nah, karena dia dituduh melakukannya itu, maka dia kemudian curhat kepada Aisyah. Nah, saat itulah kemudian keesokan harinya setelah selesai, jadi dia karena tidak berani tinggal di rumah majikannya dan orang semua menuduh dia, maka dia nginepnya itu di masjid. Nah, dia bikin tenda ya, tenda di dalam masjid untuk menginap. Nah, saat itu kemudian keesokan harinya ya, kemudian datang ada sekawanan burung. Jadi burung itu membawa kain yang hilang itu ya. Jadi kain yang hilang. Jadi ini hebatnya dia ini curhat kepada Aisyah. Besoknya kemudian kain yang tadi hilang, yang orang pada nuduh bahwa itu dicuri oleh budak ini, akhirnya kemudian dibawa oleh sekawanan burung, dan kemudian orang semua sadar bahwa ternyata dia bukan pencurinya. Nah, ini Walidah ya, budaknya Sauda. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun, meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan, wa kafaratuha dafnuha, dan cara menghapus kesalahan itu adalah dengan menimbunnya. Nah, ini konteksnya adalah ketika dulu Masjid Nabawi belum ada karpet, belum ada lantai, jadi masih berupa pasir. Jadi kalau ada orang kemudian meludah
ke masjid, ya, maka kemudian cara untuk menghapus dosanya itu adalah dengan menimbun dengan pasir, artinya ditutup, ya, agar tidak ada kotor tersebut, ya. Walaupun air ludah itu tidak najis, ya, akan tetapi bahwa masjid itu tempat yang utama, tempat yang mulia, maka sudah seharusnya dimuliakan, tidak diludahi, ya. Nah, juga termasuk yang sering adalah kita kalau membaca Quran itu, saya sering kali menyampaikan, kadang-kadang kita kalau pakai Quran susah dibalik, kemudian ngambil air ludah, ya, agar gampang, gini. Nah, itu nggak baik itu, ya. Itu haram. Karena apa? Karena itu berarti tidak memuliakan Al-Quran. Air ludah kan sesuatu yang dianggap dalam tanda petik menjijikkan, ya kan? Maka tidak boleh kalau ada orang mau agar Quran, ya, bisa dibuka dengan mudah kemudian pakai air ludah, ya. Kalau pakai, ya pakai air kayak gitu, ya, jangan pakai air ludah, ya. Jadi pakai air minum atau air keran atau apa gitu, ya. Jadi tidak dengan air ludah. Wa anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, ya. Kiamat itu tidak akan datang, tidak akan tiba hatta yatabahan nas, sampai-sampai orang itu berbangga-bangga, bermegah-megahan fil masajid, di dalam masjidnya. Orang itu artinya menjadi ciri tanda, ya, dari akan datangnya kiamat ketika orang itu berlomba-lomba membuat masjid seindah-indahnya. Maksudnya begitu. Nah, kira-kira itu sudah terjadi nggak sekarang? Ya, kan udah banyak itu orang lomba-lomba bangun masjid, bagus-bagusin masjid, tapi tidak ada yang lomba memakmurkan masjid, nggak ada itu, ya. Orang cuman lomba bangunnya masjid, ya. Open donasi, ya, minta sumbangan untuk mendirikan masjid, tapi tidak ada minta sumbangan untuk memakmurkan masjid. Itu saya nggak pernah dengar itu ada orang, ada panitia kemudian minta sumbangan untuk memakmurkan masjid, mau bikin program misalnya pengajian, tidak hanya malam Senin, ya, kalau bisa sepanjang malam, ya, setiap malam gitu, ya, ngaji terus misalnya. Nggak ada program begitu. Yang ada orang rata-rata hanya membangun masjid, bangun masjid. Makanya orang kemudian kadang-kadang kan begitu, ya, melihat ada masjid bagus, tetangganya yang punya masjid yang lain, saya harus bikin masjid lebih bagus dari itu. Nggak ada yang kemudian, masjid itu kayaknya ramai sekali jamaahnya, ngaji banyak. Nggak ada yang ngiri begitu. Ini salah satu tanda, ya, salah satu tanda datangnya kiamat, orang berbangga-banggahan mendirikan masjid tetapi tidak berlomba-lomba untuk memakmurkannya. Masjidnya dibiarkan kosong. Ya tentu kalau bangun masjid itu, ya kalau gitu ya udah bangun masjid yang jelek aja begitu. Ya enggak, ya, artinya bangun masjid yang bagus nggak apa-apa, boleh, ya. Bangunan masjid yang bagus, yang megah, yang indah itu bagus, tapi jangan cuman sampai di situ, ya. Bangunannya masjidnya indah tapi cuman buat selfie-selfian doang, ya, cuman buat orang mengagumi keindahannya, kegiatan di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Yang jamaah cuman 3 baris misalnya, masjidnya besar sekali, indah sekali, tapi jamaahnya cuma sedikit, ya. Jangan sampai terjadi. Kalau bisa bangun masjid yang indah, jamaahnya banyak, kegiatannya banyak. Mestinya begitu, ya, mestinya begitu. Bukan kemudian ya udah kalau gitu bangun masjid kecil aja, yang jelek saja, enggak begitu, ya. Bangun masjid yang bagus, jamaahnya, ya, kegiatannya juga yang bagus, ya.
Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitasyidil masajid, ya. Aku tidak diperintahkan bitasyidil masajid, untuk menghiasi masjid. Nah, masjid itu apa maksudnya? Tidak diperintahkan untuk dihiasi. Maksudnya dihiasi bagaimana? Dihiasi dengan sesuatu yang apa? Yang apa? Nilainya mahal. Dulu apa, ada Khalifah Bani Abbasiyah itu, ya, itu mendirikan masjid. Masjidnya itu dilapisi dindingnya itu dengan emas. Dindingnya semua dari emas. Ya, semuanya dari emas. Ketika itu kemudian tanya kepada salah seorang ulama, bagaimana dengan hukum apa membuat masjid yang dindingnya berlapis emas, boleh atau tidak? Ulama ini menyatakan salah satunya, ya, pakai hadis ini, ma umirtu bitasyidil masjid. Enggak ada perintah. Gak ada perintah Nabi untuk menghiasi masjid sampai dengan seperti emas, ya, pakai emas dan perak. Enggak dianjurkan begitu, ya, enggak dianjurkan begitu. Kalau begitu Masjid Kuba Mas boleh enggak itu? Boleh enggak? Nabi enggak. Jadi apa? Para ulama menyebutkan bahwa ada dua versi. Ada yang menyatakan haram hukumnya, ya, membangun masjid kemudian dihiasi dengan emas dan perak, itu haram karena dalilnya hadis ini. Ada ulama yang menyatakan hukumnya tidak sampai haram, cuman makruh. Makruh itu sesuatu yang enggak disenangi, ya, enggak baik. Kenapa kok makruh? Karena al-masakin ahwaju, ya, orang-orang miskin itu lebih membutuhkan. Ya, lah ngapain masjid pakai emas, pakai perak? Kan yang lebih membutuhkan kan orang-orang miskin, ya. Daripada dibangun dipakai untuk membangun masjid emasnya itu, ya mending dipakai untuk memberdayakan ekonomi orang-orang lemah, ya, agar orang fakir miskinnya tidak lagi fakir miskin. Itu artinya yang penting masjid itu bukan lihat dari sisi fisiknya, ya, bukan hanya fisik semata, ya, kemudian bangunannya megah. Walaupun seandainya ada orang melakukan, jika uang yang dipakai tadi untuk menghiasi masjid dengan emas dan perak itu, kalau uangnya bukan uang dari jamaah, misalnya ada orang sendiri, ya, bikin masjid, ya, kemudian ditanggung sendiri, ya, itu terserah, ya, paling banter, ya, paling tidak hukumnya makruh saja. Tapi menjadi haram menghiasi masjid dengan emas dan perak kalau itu diambil dari kotak amal. Karena apa? Kan orang menyumbang ke masjid, kotak amal itu pasti bukan menginginkan masjid itu kemudian dilapisi emas perak, kan enggak itu. Misalnya kalau Masjid Dian Al-Mahri itu, memang kubahnya dari emas itu dari pribadi, ya paling enggak makruh lah, ya, enggak sampai haram, ya. Karena dari dana pribadi, ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang dianjurkan, enggak ada anjuran, ya. Hanya hukumnya ada ulama yang membolehkan, ya, membolehkan, tapi bukan sebuah anjuran, ya, paling, ya, minimalnya makruh tadi itu, ya, itu. Nah, cuman hadis ini juga akhirnya banyak dipakai dalih oleh orang-orang bahwa kalau bangun masjid itu jangan ada hiasannya apa-apa, ya. Kadang-kadang ada begitu, ya, sampai kaligrafi saja nggak boleh, ya. Kaligrafi, ada hiasan, ada ukiran, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang Nabi tidak memerintahkan untuk menghias, ya, menghias masjid. Wah, kalau begitu, kalau semua kemudian begini, ya, nggak ada indah-indahnya itu masjid itu, ya. Masjid kalau saya ke Turki itu, ya, masjid itu bagus semua, ya, indah sekali, ya, ukiran macam-macam. Saya berpikir, ini kalau seandainya pakai hadis yang melarang, ya tentu nggak ada orang yang bangun masjid kayak indah begini ini. Artinya bahwa menghiasi masjid itu boleh,
tidak apa-apa, asal tadi itu tidak ada unsur yang berlebih-lebihan, yaitu terdiri dari emas dan perak. Kalau orang Indonesia paling banter kan kaligrafi pakai apa itu? Pakai cat ya. Nah, kalau cat itu kan murah itu, ya enggak apa-apa lah, itu bukan sesuatu yang kemudian berlebihan, enggak. Orang cuman cat doang ya. Atau kalau misalnya zaman sekarang itu pakai apa nih? Batu apa ini? Granit atau apa yang marmer yang dicat warna-warni gitu ya. Itu tidak sampai kepada yang berlebih-lebihan. Karena yang nggak boleh tadi itu, kalau ulama sepakat, yang dilarang oleh Nabi itu menghiasi masjid ya, dinding-dindingnya dengan emas dan perak. Artinya kalau tidak emas dan perak, para ulama menyebutkan khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu ya, itu boleh kalau tidak emas dan perak ya, asal tidak ada unsur berlebih-lebihan ya, tidak unsur berlebih-lebihan ya, itu. Makanya kalau orang yang berdalih masjid nggak ada kaligrafi, nggak boleh ada pernak-pernik, nggak ada hiasan dan seterusnya, itu nggak ngelihat tuh di Masjid Nabawi itu kayak apa. Masjid Nabawi kan bagus banget kan, tampilannya di Raudhah, di Raudhah ukir-ukiran banyak sekali itu ya. Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa boleh ya, nggak apa-apa. Orang Ka'bah saja, Ka'bah itu kan diselimuti kiswahnya itu terbuat dari apa itu ya, itu benangnya benang emas ya, kainnya kain sutra. Kemudian wah itu nggak boleh, itu orang kan nggak boleh pakai kain sutra. Dalam rangka memuliakan, ta'ziman wa tasyrifan, maka itu boleh ya. Persis sama dengan orang kalau Quran itu kemudian ya covernya Quran itu ya dari kain sutra, maka boleh, nggak apa-apa. Tidak diharamkan. Karena apa? Itu bentuk dari ta'ziman wa tasrifan, memuliakan. Karena itu mulia, maka itu dibolehkan. Nah, tadi asal kalau masjid jangan kemudian mentang-mentang saya kan mau memuliakan masjid, maka saya hiasi dengan emas. Nah, kalau emas dindingnya habis berapa triliun ini ya, Masjid Al Barkah mau diganti misalnya ya, keramiknya dari emas misalnya gitu. Ya, kan ada yang lebih membutuhkan, yaitu fuqara masakin ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, hatta al-qadatu ya, yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai ditampakkan pula dosanya orang yang membuang kotoran ya di dalam masjid. Artinya dosanya sangat besar ya. Itu sebabnya dulu sahabat itu, ada seorang sahabat yang buang berdahak itu ya, kemudian dia lupa ya, sampai lupa pulang ya, mungkin sholat isya gitulah ya, sholat isya kemudian berdahak di masjid, dia lupa belum menutupnya itu ya, menutup dahaknya itu. Kemudian dia pulang ya, tengah malam dia baru ingat ya, padahal ini membuang kotoran di masjid itu kan dosanya sangat besar sekali. Maka orang ini kemudian langsung cepat-cepat datang ke masjid ya, malam. Zaman Nabi itu masjid nggak ada lampu, masih gelap, nggak ada lampunya. Maka dia karena nggak tahu posisi dahaknya itu ada di mana, maka beliau itu sampai kemudian seluruh areal Masjid Nabawi itu ya, itu dibersihkan. Caranya dengan debunya itu, jadi semuanya jadi diratakan dengan debu ya, karena beliau takut jangan-jangan tadi sholatnya di sini, atau kemudian kena orang, kemudian pindah ke sana, pindah ke sini. Akhirnya kemudian diratakan debunya itu ya, semuanya diratakan ya, untuk menghapus dosanya tadi itu ya. Ya mungkin kalau kita gitu, kalau di zaman sekarang itu dipel, ya semua areal masjid itu jadi dipel
gara-gara kalau kemudian ada sesuatu yang najis di dalam masjid, ya. Jadi sekali lagi bahwa orang yang membuang kotoran di masjid itu, ya, itu besar sekali, ya, besar sekali dosanya. Nah, termasuk di masjid itu bagaimana hukumnya kalau orang ngerokok di masjid? Gimana? Ngerokok di masjid boleh nggak? Boleh nggak? Ahli hisab boleh nggak? Nah, kan kadang-kadang orang ngerokok itu iseng banget ya. Ya, kalau ada putungnya itu, tinggal gini-gini doang. Kadang-kadang kemudian ditaruh di pojok gitu ya. Misalnya lagi di masjid ngerokok boleh nggak? Jadi ya, artinya sedapat mungkin kalau yang berpendapat bahwa rokok itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, maka ya jangan dilakukan. Walaupun makruh jangan dilakukan di masjid. Ya, jangan di masjid dilakukannya. Ya, silahkan di luar masjid ya nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam ya janganlah. Ya, kan makruh itu sesuatu yang dibenci. Masa ini tempat yang mulia kok malah kita melakukan sesuatu yang makruh. Artinya sebaiknya jangan, ya, jangan apalagi kemudian sampai mengotori masjid, ya, putungnya kemudian atau kotorannya itu. Iya, tegesannya itu kemudian di masjid, nah itu tidak boleh. Di sisi lain ya, bahwa orang yang merokok itu bukankah itu membuat kan baunya nggak enak kan gitu ya. Padahal Nabi itu melarang orang kalau habis makan bawang putih, bawang merah jangan mendekati masjid. Maksudnya jangan mendekati masjid itu bukan kemudian kita nggak usah ke masjid kalau gitu, enggak. Maksudnya bersihkan dulu. Dengan cara apa? Gosok gigi dulu, ya, bersiwak, gosok gigi. Sampai kemudian sudah tidak ada bau, baru silahkan ke masjid. Nah, orang rokok juga begitu mestinya, ya. Kalau mau ke masjid, mau ngerokok, ya, habis ngerokok mau ke masjid, ya gosok gigi atau disemprot pewangi atau apalah gitu, ya. Ya biar tidak membuat bau di masjid, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang makan minum di masjid, boleh tidak? Ada hadis, ya, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah fil masjidi al khubza wal lahma, ya. Kami dulu pada masa Nabi itu makan, ya, roti dan daging itu di dalam masjid. Artinya apa? Boleh orang makan minum di dalam masjid itu sesuatu yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu mengotorinya. Ya, kalau makan kayak orang-orang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau Senin Kemis kan banyak orang bersedekah, takjil digelar plastik gitu, ya, makan di situ. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Makan dan minum di masjid itu dibolehkan dengan syarat tidak kemudian mengotori masjid itu. Kalau mengotori maka kena hukum mengotori masjid, itu sesuatu yang dilarang, jadi tidak boleh. Satu lagi hadisnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah satu dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, ya, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Nah, inilah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, sholat tahiyatul masjid itu apa? Yaitu sholat yang dilakukan sebelum duduk, meskipun orang itu sholatnya sholat qobliyah. Misalnya kita datang nih, taruhlah masuk ke masjid sudah 3 menit sebelum qomat maghrib, kita datang, maka boleh kita sholat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu juga sudah masuk kategori sholat tahiyatul masjid. Kita dapat pahala sholat qobliyah maghrib, dapat juga pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholatnya sholat tahiyatul masjid, maka kita cuma dapat 1, yaitu sholat tahiyatul masjid, tidak mendapatkan pahalanya qobliyah maghrib. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang penting dilakukan sebelum orang itu duduk di masjid. Jadi sebelum duduk maka kita sholat. Mau sholatnya sholat fardu, misalnya sholat maghrib, kemudian kita belum duduk, ya, belum sempat duduk,
belum sempat sholat, nah sholat maghribnya itu juga termasuk ya kategori sholat tahiyatul masjid. Nah ada para ulama menganjurkan kalau kita kemudian nggak ada waktu melaksanakan sholat tahiyatul masjid tadi itu, misalnya karena waktunya yang mepet, maka kita dianjurkan membaca doa ya. Doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali ya, 4 kali dibaca itu ya. Jadi 4 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu sebagai pengganti ya dari kita tidak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu ya. Karena itu masjid itu sesuatu yang yang mulia, maka kita saat masuk ke masjid maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, meskipun kita masuk masjid dan keluar masjidnya itu terus menerus ya. Jadi orang yang sunnah tahiyatul masjid itu adalah orang yang memang mau berada di dalam masjid itu. Tapi kalau cuman lewat doang enggak ya, misalnya cuman melintas ya nggak usah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu disunahkan bagi orang yang mau menetap di masjid itu, mau sebentar mau lama. Misalnya ada orang mau diem di masjid tapi bukan untuk ibadah, misalnya mohon maaf ada orang mau benerin AC misalnya gitu, mau ngisi freon misalnya gitu ya, dia boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Ya sebaiknya memang sholat tahiyatul masjid, masuk sholat dulu kemudian benerin ya. Tapi kalau seandainya dia cuman benerin doang ya, nggak sholat ya sebaiknya yang sebaiknya itu ya tetap sholat ya. Maka adabnya itu masuk masjid itu jangan sampai kemudian terbuka auratnya ya. Jadi jangan kemudian tukang servis AC pakai celana pendek masuk ke masjid. Nah ini nggak baik ya. Termasuk saya sering kali tukang masjid itu kalau bisa bangun masjid itu ya tukangnya itu nyari yang waktunya sholat ya sholat gitulah ya. Masa bangun masjid tukangnya sama saja dengan orang bangun rumah biasa gitu ya, sama dengan yang bangun hotel, bangun villa ya. Jangan begitulah ya, nyari tukang yang bagus ya. Kenapa? Karena ini ya kan tempat mulia, uangnya mulia, yang ngerjain juga orang-orang yang mulia, kalau bisa begitu ya. Ya itu baik, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.